Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama lengkap saya, Yohana Elma Sarina Itovea, dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah karya ilmiah dari Pak Dimas Kondias dengan judul Perkembangan Motorik Kasar pada Kegiatan Anak Bermain Bola Besar. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang menjelaskan perkembangan motorik kasar merupakan salah satu aspek krusial dalam pertumbuhan anak usia dini, khususnya pada rentang waktu 5-6 tahun. Kemampuan motorik kasar meliputi keterampilan fisik yang melibatkan gerakan besar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Keterampilan ini tidak hanya penting untuk aktivitas fisik sehari-hari, tetapi juga berperan dalam perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Dalam konteks pendidikan, pengembangan motorik kasar dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah metode permainan. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Proses penelitian ini dilakukan dalam 3 langkah penting, yakni yang pertama, mengorganisasi, yang kedua, mensintesis, dan yang ketiga, mengidentifikasi. Langkah pertama adalah mengorganisasi data. Peneliti mulai dengan mengumpulkan 15 artikel yang membahas berbagai aspek pengembangan motorik kasar anak, dan setiap artikel memiliki fokus yang berbeda, mulai dari aktivitas permainan bola basket modifikasi, dampak bermain bola besar, hingga peran pendidikan jasmani. Setiap artikel memiliki fokus yang berbeda, mulai dari aktivitas bola besar, modifikasi dampak bermain bola besar, hingga peran pendidikan jasmani. Misalnya, dalam artikel pertama, meneliti aktivitas permainan bola basket modifikasi pada anak usia 5-6 tahun. Sementara artikel kedua tentang mengeksplorasi tumbuh kembang anak melalui permainan bola besar. Dengan mengkategorikan artikel-artikel ini, peneliti dapat lebih mudah memahami tema dan isu yang muncul dalam penelitian selanjutnya. Peneliti melakukan langkah kedua, yaitu dengan mensintesis informasi. Dalam analisis ini, peneliti menemukan bahwa hampir semua artikel menunjukkan dampak positif yang signifikan dari permainan fisik terhadap perkembangan motorik kasar anak. Modifikasi permainan menjadi tema sentral. Dengan artikel-artikel yang menekankan pentingnya penyesuaian permainan agar sesuai dengan kemampuan anak sehingga meningkatkan keterlibatan mereka. Dan langkah yang ketiga, dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi temuan kunci dan rekomendasi. Di sini, peneliti menemukan bahwa permainan bola basket, modifikasi, dan berbagai aktivitas fisik lainnya secara signifikan meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini. Modifikasi permainan terbukti penting untuk menjaga keterlibatan anak, dan variasi dalam jenis permainan memberi stimulasi yang bermanfaat bagi pengembangan mereka. Selain itu, pendidikan jasmani yang berstruktur dan sosialisasi permainan diidentifikasikan secara elemen penting yang mendorong motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, hasil dan pembahasan.
Dari hasil yang saya mendapat 15 artikel yang dapat diikutsertakan pada tahap analisis ditinjau dari tahun publikasi artikel-artikel 5 tahun terakhir tentang perkembangan motorik kasar anak usia dini melalui perkembangan bola basket dan aktivitas fisik lainnya. Namun dari 15 artikel ini, saya mengambil dari salah satu artikel sebagai contoh dengan judul artikel Efektivitas Kemampuan Permainan Bola Basket Modifikasi Terhadap Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 tahun. Dengan penulis artikel adalah Reswari. Pada artikel ini bertujuan untuk meneliti aktivitas permainan bola basket modifikasi terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Fokus utama adalah untuk melihat bagaimana modifikasi permainan dapat meningkatkan keterampilan motorik anak. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan 2 kelompok. Satu kelompok yang mengikuti program permainan bola basket modifikasi dan satu kelompok kontrol yang tidak mengikuti program. Program berlangsung selama 8 minggu dengan pengukuran keterampilan motorik sebelum dan sesudah intervensi. Hasil ini menunjukkan bahwa anak-anak dalam kelompok yang berpartisipasi dalam permainan bola basket modifikasi mengalami peningkatan signifikan dan keterampilan motorik kasar seperti koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot. Hal ini menunjukkan bahwa permainan yang dirancang dengan baik dapat memberikan stimulasi yang diperlukan untuk perkembangan motorik anak. Yang terakhir, kesimpulan. Di sini peneliti menunjukkan bahwa permainan fisik terutama bola basket dan aktivitas sejenis secara signifikan meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Modifikasi permainan yang sesuai dengan usia anak efektif dalam meningkatkan keterampilan seperti koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot. Selain itu, aktivitas fisik berstruktur juga meningkatkan motivasi dan keterampilan sosial anak. Peran pendidik dan orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik melalui permainan yang edukatif dan menyenangkan. Integrasi permainan fisik dalam pendidikan anak usia dini sangat dianjurkan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan sosial yang optimal. Demikian hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.